Jadi belakangan ini lagi rame kasus perceraian artis atau selebriti ya. Ya biasalah artis bercerai ya kan, jadi bahan gosip. Ya cuman gue sih kagak tertarik ngebahas siapa yang salah siapa yang benar, karena menurut gue guys, perceraian itu adalah ranah pribadi dan kita orang luar kagak bisa menganalisa dari satu sisi. Kita bukan siapa-siapa untuk bisa menghakimin. Cuman yang paling bikin gue miris ya, munculnya sebuah stigma. Ada dugaan salah satu dari pasangan adalah Oda atau orang dalam HIV dan AIDS. Lalu banyak yang langsung memberikan kesimpulan anaknya pasti Oda, pasangan yang satunya pasti Oda. Kalian tahu nggak sih, stigma kayak gitu bisa ngehancurin mental seseorang. Seakan-akan Oda nggak layak punya keluarga, seakan-akan Oda nggak bisa hidup normal, seakan-akan Oda nggak boleh bahagia. Padahal ya, Oda yang minum ARV rutin bisa hidup sehat, bekerja, menikah, dan punya anak yang negatif HIV. Dan ini bukan omong kosong guys, ini data medis dan kenyataan sosial yang sudah terbukti. Fakta di lapangan menunjukkan kalau banyak banget orang yang takut diperiksa HIV karena takut dikucilkan. Bukan karena takut virusnya, tapi takut karena omongan dan tatapan kita semua. Padahal pemerintah udah menyediakan pengobatan secara gratis. Tapi stigma dari masyarakat itulah yang membuat Oda merasa sendirian. Nah, menjadi Oda bukanlah akhir dari segalanya guys. Mereka berhak dicintai kok. Mereka berhak dihargai dan mereka berhak dipercaya. Sama seperti kamu, saya, dan semua orang. Jadi kalau kamu nggak paham tentang HIV, jangan langsung menilai ya. Jangan sebar stigma yang bisa menghancurkan hidup seseorang. Edukasi dulu baru komentar, karena di balik status Oda ada manusia yang sama seperti kita. Dari siang Bobo mimpiin lu, jadi kangen deh sama lu. Gue lupa. Baim dan Paula cerai, satu Indonesia rame. Ada yang bilang karena perselingkuhan, ada juga yang bilang karena isu kesehatan. Biasalah ya, netizen Indonesia langsung terbelah, ada yang ngebela, ada yang nyalahin. Tapi yang gue perhatiin ya di komentar-komentar, kalau feeling gue nih yang komentar-komentar jahat itu orang yang kagak pernah jadi korban, orang yang kagak pernah jadi pelaku atau masih jadi pelaku tapi belum tobat. Nah, ngelihat itu gue jadi keingetan pengalaman pribadi gue ya. Ini demi Allah ya, gue kagak ngarang, demi Tuhan. Gue pernah ada di posisi disakitin ya berkali-kali sampai gue sendiri lupa berapa kali gue dihianatin. Tapi pintu maaf ya selalu terbuka dong, kan gue bego waktu itu. Jadi gue tuh selalu mikir bahwa pasti hubungan gue bisa diperbaikin, pasti dia sifatnya bakal berubah. Tapi kenyataannya ya kalian tebak sendirilah. Di saat semuanya udah baikan, tiba-tiba ada WA masuk. Tiba-tiba ada chat-chatan mesra. Bukan nama gua, nama orang. Ada juga nama sepupunya, ternyata nama orang lain. Ya kayak gitu aja guys, siklusnya berulang, maafin berulang. Gitu, udah tentram-tentram, tiba-tiba ada notif masuk, ada nomor orang. Nah, tapi yang paling nyakitin, itu yang paling gong gua, yang dituduh nakal itu gua, yang dibilang orang nakal itu gua, yang dibilang gua belewaran ke sana kemari itu gua. Padahal mereka kagak tahu ceritanya. Nah sudahlah ya, masa lalu. Tapi dari situ gue belajar bahwa kadang bukan soal siapa yang salah siapa yang benar, tapi siapa yang paling kuat nahan sakit. Ya kita doain sama-sama ya, moga Baim dan Paula bisa sama-sama sembuh, dan kita semua belajar nih nggak asal nilai orang dari luar. Karena nggak semua yang luka itu kelihatan di permukaan. Si AA udah kesenangan dikira itu Baby Z, ternyata bukan. Malah dijelasin kalau itu AA. Tapi gue di sini mau ngebahas persoalan yang serius karena gue harus membela wanita, yaitu Paula. Mendengar video dari pembacaan putusan atau kronologi yang dibacakan oleh pengacaranya Baim Wong, yang juga abang ini adalah pengacaranya Nikita Mirzani. Dia membacakan katanya ada penyakit kritis yang tidak bisa diobati yang dialami oleh Paula sebelum menikah. Jadi ini gak konsisten. Awalnya gembar-gembor karena perselingkuhan, lalu udah sampai ke tahap ini dimasukkan karena penyakit.
Kalau lu dari awal udah tahu misalnya pasangan lu ini cek kesehatannya tidak lolos standar lu, kenapa lu lanjutkan? Dan kenapa sekarang lu bongkar? Lalu lu bilang ke orang bahwasannya lu telah medical check up sehingga lu tidak tertular dan lu tidak sakit. Kenapa? Mau memperbaiki diri, mau menaikkan mutu, menjatuhkan orang lain. Kan hal-hal seperti itu tidak dibahas di publik ya. Apalagi oleh abang pengacaranya. Yang membela klien sih wajar, tapi kok ini melihat circle, melihat siapa yang menyerang Paula, kok kayak gue jadi curiga. Ada apa? Mau apa kalian? Masa kalian mengeroyok wanita yang tidak berdaya? Apa Baim nggak kasihan sama anaknya kalau dia mengumbar-ngumbar begitu? Bagaimanapun kan itu ibu dari anaknya. Jangan sampai kejadian kayak King Fast ya. Anaknya sendiri yang menyatakan bahwa dia psikisnya itu kena karena ulah dari bapaknya. Pemeriksaan kesehatan termohon sebelum menikah dinyatakan mempunyai penyakit. Ya, saya hanya bisa menyampaikan itu sesuai dengan fakta-fakta persidangan dan kesimpulan dari pertimbangan majelis hakim bahwa itu terkait dengan kesehatan jasmani. Jadi Anda bisa memberikan clue sendiri tegas terkait dengan kesehatan jasmani. Jadi gini logikanya, si Jack Ross laki-laki berotot yang ngelawannya perempuan. Dia ini kan ngebilang Paula ini tertular. Artinya lu itu menuduh kalau Paula ini berzina sama mantannya. Atau gimana? Kalau gue jadi Paula dan pengacaranya, ini si Jack Ross ini gue tuntut. Karena tertular itu melalui apa? Hah? Melalui liur dan hubungan intim kan? Berarti lu tuduh gitu maksudnya. Lu punya bukti. Inilah yang gue bilang, hati-hati kalau ngomong kalian. Jangan nuduh-nuduh. Terus bicarain Paula itu sebelum nikah sama Baim Wong, dia itu pergaulan bebas. Emangnya pergaulan kalian pergaulan yang bagaimana, Jack? Banyak gaya kau. Kenapa gue selalu nyerang dia? Karena kayak gue jijik banget sama laki-laki yang dia tuh nyerangnya perempuan gitu. Tapi gaya lu laki-laki, kecuali gaya-gaya lu tuh pakai konde gitu kan? Gitu, ya. Jadi udah deh stop, karena nggak ada satu manusia pun yang percaya kalau Paula sebrutal itu, ya, nggak kayak kalian. Halo, jangan sebutkan dirimu laki-laki kalau kamu tidak bisa berpikir panjang atas semua ucapanmu. Kau bukan laki-laki kalau kau tidak bisa berpikir panjang atas semua ucapanmu. Kalau kau secara terang-terangan menuduh, membeberkan istrimu kena HIV, sama saja kau mengindikasikan ke publik bahwa seolah-olah anakmu kemungkinan besar juga kena HIV, karena semua sudah tahu bahwa HIV itu menular, apalagi kalau sudah berkaitan dengan kehamilan, itu kemungkinan besar bisa menular. Belum pasti, tapi kemungkinan besar. Berarti sama saja kamu mengidentifikasikan atau memberi signal ke pihak ke publik bahwa seolah-olah anakmu juga bisa kena atau sudah terkena HIV. Bagaimana nanti teman-temannya di sekolah? Apakah akan menjauh? Apakah akan menjauh? Tarik perkataanmu itu. Kalau kau gue jadi batuk nih mendengar itu, benar-benar omongan tidak bertanggung jawab ya, oke? Mendingan kayak gua apa adanya. Saya nggak ada hidup munafik ya. Udah pasti gue lebih kaya dari lu. Ya.